Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidayka ilayyal masir. Al-ayah amma ba'du. Rahib di majlis tahkim kama nurahib di majlis taqib. Perkenalkan, saya Fatma Lailatul Zahra, perwakilan dari MTS Minhajut Thalabah, akan membawakan sebuah pidato dengan tema Birrul Walidain. Kaum muslim, kaum muslimin, kaum mukmin, kaum mukminin yang selalu birrul walidain. Tahukah kalian siapakah orang yang wajib kita hormati, kita muliakan, dan kita junjung tinggi nama baiknya? Dialah kedua orang tua kita. Dan tahukah kalian siapakah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yang telah merawat dan membesarkan kita, dan yang telah memenuhi segala keperluan kita? Dia pula kedua orang tua kita. Dalam ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada aku kembalimu. Dalam ayat di atas sudah sangat jelas bahwasanya Allah telah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dimulai dari ibunda yang telah mengandung kita selama 9 bulan, dan ketika melahirkan hanya ada 2 pilihan, yaitu hidup dan mati. Tak cukup sampai di situ, seorang ibu pun rela mengorbankan waktunya hanya demi merawat dan mengasuh kita dengan penuh kasih sayang dan tak pernah mengenal lelah. Selain ibu, kira-kira siapa lagi ya orang yang telah berjasa dalam hidup kita? Dialah ayah, orang yang sudah tidak diragukan lagi perjuangannya, dan orang yang sudah tidak diragukan lagi pengorbanannya. Beliau rela bekerja keras, banting tulang pergi pagi pulang petang, di bawah terik matahari dan di bawah hembusan hujan dan badai. Bahkan nyawa pun rela ia pertaruhkan hanya demi masa depan keluarganya yang tengah ia perjuangkan. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat wa ila fadilatil hukama al-izzah. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim yang sejati menjadikan dunia ini sebagai ladang berbakti kepada Abi Umi agar selamat dunia hingga akhirat nanti. Betul apa betul? Pastinya betul dong. Pernah nih, suatu ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang amal yang paling utama di sisi Allah. Nabi pun bersabda, amal yang paling utama di sisi Allah adalah as-sholatu fi waqtiha, thumma birrul walidaini, thumma al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya yaitu sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua atau yang dalam istilah agama sering disebut dengan birrul walidain adalah salah satu amal yang paling disukai oleh Allah. Demikian sebaliknya, amal yang paling dibenci oleh Allah adalah mendurhakai kedua orang tua. Dalam kitab Akhlaqul Banat juga dijelaskan ridwallahi fi ridwal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya sesungguhnya ridha Allah itu tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Jadi jika kedua orang tua kita ridha kepada kita, maka insya Allah Allah pun juga akan ridha kepada kita. Demikian sebaliknya, jika orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun juga akan murka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalian tentu masih ingat kan dongeng tentang Malin Kundang? Kenapa Malin Kundang bisa menjadi batu? Itu semua disebabkan karena ia telah durhaka kepada ibunya. Ia telah menyakiti hati ibunya sampai Malin Kundang tak mau mengakui bahwa itu adalah ibunya. Dia benar-benar sangat durhaka kepada ibunya. Seandainya saja Malin Kundang tidak durhaka kepada ibunya, dan seandainya pula ia tidak berbuat jahat kepada ibunya, pasti ia tidak akan menjadi batu. Nah, teman-teman pengen jadi batu enggak?
Kalau saya sih nggak mau, ngeri. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sudah tugas kita sebagai seorang anak untuk bisa membahagiakan kedua orang tua dan wajib berbakti kepada mereka. Karena lantaran mereka, kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan amal yang paling utama di sisi Allah loh. Maka dari itu, janganlah sekali-kali kita menyakiti hati kedua orang tua kita, berbicara yang tidak pantas kepada mereka, apalagi sampai membuat mereka murka. Tapi marilah kita berlomba-lomba mencari ridho dari kedua orang tua kita, agar hidup ini bahagia di dunia hingga di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuban walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuban walidaina warhamhuma kama Rabbayana shighara. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Pergi ke pasar beli kentang, pulangnya bawa beras ketan. Kalau rindu tinggal datang, tapi jangan lupa jaga kesehatan. Kesempurnaan milik Allah semata, manusia tempat salah dan lupa. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.